Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, alhamdulillah kita kembali berjumpa dan terhubung dalam lanjutan ta'lim Mira di kesempatan subuh kali ini waktu Indonesia bagian barat. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga pertemuan saat ini diridhai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa dibimbing untuk memahami setiap ajaran Islam dengan benar dan mampu mengamalkan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga saudara-saudara kita yang berkehidupan sampai dengan detik ini namun belum beriman diberikan kekuatan dalam jiwa dan lisan mereka untuk mau bersyahadat sebelum wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga para pelaku maksiat mampu bertaubat, mendapat kekuatan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki jalan kehidupan sehingga melahirkan kualitas kehidupan yang lebih baik, hayatan thayyibah, dan semoga kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bagian pembahasan di kajian Mira dan kali ini boleh jadi akan jadi bagian akhir di pembahasan tentang bagaimana penjagaan akidah dan keberlangsungan di era Nabi Muhammad SAW dan awal-awal pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kita akan bahas tinjauan umum seputar apa yang terjadi atau kejadian-kejadian besar yang muncul di era pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW yang dengan itu berdampak nanti pada munculnya aliran-aliran dalam pemahaman terhadap konsepsi akidah yang sesungguhnya pokoknya telah disampaikan, diuraikan dengan tuntas, dengan sangat lengkap di era Nabi Muhammad SAW sampai terhimpit dalam kehidupan para sahabat yang mulia ridwanullah alaihim jami'an, kemudian juga terwariskan pada kalangan-kalangan tabi'in dan selanjutnya. Dari sini kita akan mencoba untuk mengeluarkan dulu pemahaman-pemahaman standar yang menjadi kurikulum pokok akidah yang di sini disebut dengan usul ya. Usul itu pokok-pokoknya yang tidak boleh berbeda sama sekali. Itu sebetulnya yang telah kita bahas dengan tuntas ya, sekitar 60 kurang lebih episode di pertemuan-pertemuan yang lalu, dan semua terhubung pada pokok-pokok keimanan yang kita kenal dengan rukun iman. Turunannya di situ semua. Itu yang tidak boleh berbeda, pokok-pokoknya, rukun-rukunnya, kemudian juga hal-hal dasar terkait dengan pemahaman-pemahaman yang dimaksudkan. Insya Allah kita akan mencoba memfokuskan pada bahasan-bahasan utamanya sesuai dengan waktu yang tersedia untuk kita semua, dan saya akan mencoba sebaik mungkin, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan dan kebaikan untuk menyampaikan sehingga bisa diuraikan dengan baik dan menyeluruh insya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Konsepsi umum dari pokok-pokok akidah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan tentunya bersumber pada dua aspek utama, yaitu Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang kita ikuti ya, bila sudah menuju kepada pengertian petunjuk-petunjuk yang bersumber dari Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat, sikap, dan turunan lainnya, itu disebut dengan hadis. Jelas ya? Kalau kemudian dijadikan sebagai jalan untuk diikuti, pedoman kehidupan ya, yang diikuti, maka disebut dengan sunnah. Secara singkat membedakannya demikian. Kalau ada istilah hadis dengan sunnah, ya, ada nanti pengertian dalam ilmu hadis, ada dalam fikih, ada dalam usul fikih. Ya, nanti dua kata ini memiliki penekanan yang berbeda-beda, bergantung dalam pengertian disiplin ilmunya. Nanti misalnya kalau kita berbicara tentang kaidah usul fikih dengan fikih, dengan hadis, itu penerapannya bisa berbeda. Fikih berbicara tentang pahala dengan non pahala atau bahkan melahirkan dosa. Itu yang kita kenal sunnah, kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau tidak mampu mengerjakan karena alasan yang dibenarkan oleh syar'i misalnya, maka tidak melahirkan konsekuensi dosa. Itu kan?
Nah, demikian nanti kalau kita kembali ke ilmu hadis, maka kita dapatkan pengertian yang serupa, baik sunnah ataupun hadis adalah segala yang disandarkan kepada keterangan Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, atau takrir, sifat dan sikap, atau segala yang menyertai pada keterangan-keterangan beliau. Ya, nanti kalau kita ngaji lagi ke sunnah dalam tinjauan usul fiqih, nah ini kita bisa dapatkan turunan-turunan yang menyertakan hukum dari 5 hukum utama, ya kan? Nanti ada yang ibahah di tengah-tengah, nanti naik ke kanan sedikit ya, jadi sunnah, naik kanan lagi menjadi halal, menjadi wajib, ya kan? Kemudian ke kiri menjadi karahah atau makruh, kesananya lagi menjadi haram. Nah, ini terkait dengan tinjauan hukum-hukum. Demikian cara kita memahami sesuai dengan disiplin ilmunya. Dan secara umum nanti untuk membedakan pengertian spesifik antara hadis dengan sunnah adalah apa yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau segala yang dilekatkan kepada Rasulullah itu hadis dan sunnah pada umumnya. Namun ketika menjadi konsepsi untuk diikuti, ya maka secara spesifik namanya disebut dengan sunnah. Ya, dari kata sanna itu jejak yang diikuti, jalan yang diikuti. Ya, nah karena itu ulama memperkenalkannya dengan Al-Quran dan sunnah. Lebih dihadirkan kata sunnah ini untuk menunjukkan sifat kuat, ya, penguat untuk mengikutinya. Ya, jadi kalau Anda mendengar misalnya Al-Quran sunnah itu menunjukkan kepada sifat pedoman yang harus diikutinya, pedoman yang diikuti. Kalau Anda mendengar Al-Quran hadis, nah ini menunjukkan penekanan kepada sumber hukum. Jadi kalau kita mencari referensi hukum di dalam Islam, ya kan, dasar-dasar kita untuk mengerjakan sesuatu, maka yang dimaksudkan di situ adalah sumber hukumnya Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kita ingin menekankan kepada aspek untuk mengikutinya, ikuti itu semua, gitu kan? Jangan hanya menjadikan itu sebagai sumber referensi, acuan, tapi nggak diikuti. Ya, kalau kita ingin menekankan kepada aspek mengikutinya, maka sering diungkapkan oleh ulama dengan pengertian Al-Quran, Sunnah, Al-Quran, Sunnah. Jelas ya? Jadi kalau ada mendengar istilah misalnya Sunnah Nabi, nah itu bukan hanya didengar, tapi ikuti. Ya, jelas ya? Paham maksudnya? Baik, ini gambaran-gambaran ini keseluruhannya pada intinya akan menjelaskan tentang pokok-pokok terkait dengan akidah, terkait dengan ikatan iman, yang simpulnya ada 6 pokok itu yang dikenal dengan rukun iman. Ini sangat detail saya terangkan insya Allah di 60 video kemarin deh, 60 pertemuan. Bahkan kita telah uraikan di mana ini berada, ya, keadaannya seperti apa, kemudian berada dalam jiwa apa, baik terkumpul nanti di jiwa takwa. Di jiwa takwa ada supportnya, katalisnya apa, tempatnya di nafas, nafas berada dalam kolbu, kolbu dalam sodrun, alirannya sampai melahirkan perilaku seperti apa. Sudah kita uraikan. Karena itu, mohon berkenan kepada yang baru bergabung ataupun yang telah lama terhubung untuk mengevaluasi kembali, sehingga saya sarankan setiap tahap pembelajaran dipahami dengan betul secara menyeluruh, ya, menyeluruh sampai paham, sampai mengerti. Pelan-pelan saja, karena ini kan kita belajar sepanjang hidup kita, ya, karena iman ini perkara yang dijaga sampai akhir kehidupan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, ya, jaga sampai meninggal. Karena itu belajar tentang keimanan itu belajar yang tiada batas, penguatannya tanpa batas sampai kita wafat. Jadi sabar, jangan harus kemudian belajarnya lompat-lompat gitu ya, lompat 1, lompat 2, tidak, mesti pelan-pelan, terus minta kepada Allah bimbingan, minta taufik, minta penguatan, sehingga bisa konsisten dalam kemuliaan. Itu yang dimaksud istiqomah itu, ya, sedikit demi sedikit tapi paham dengan baik, itu lebih bagus daripada memaksakan kita baca banyak tapi mengertinya sedikit, dan lompatan-lompatan itu yang sangat berbahaya. Nah, pembahasan tentang ini, teman-teman sekalian, pokok-pokok ini sudah dipahami oleh para sahabat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW
Kalau saya buat bagannya ke sini saja lebih memudahkan. Ya, yang ini diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat, umat ya, tepat disampaikan ini umat dari kalangan sahabat. Sudah sampaikan juga yang dimaksud dengan sahabat. Ingat ya, kalau dimaksud dengan sahabat, cirinya 3 yang paling utama. Ya, hidup semasa dengan Rasulullah SAW. 1, beriman kepada Rasulullah SAW sampai wafat. 2, 3, berjumpa dengan Rasulullah SAW secara langsung. Jadi saya ulangi, 1, hidup semasa dengan Rasulullah, di zamannya Nabi hidup, ya kan? Ini 1. Yang kedua, berjumpa dengan Rasulullah SAW. Jadi adanya perjumpaan, pertemuan. Jadi kalau dia hidup sezaman misalnya, namun tidak berjumpa dengan Rasulullah, maka tidak disebut dengan sahabat. Jelas ya? Baik. Yang ketiga adalah beriman kepada Rasulullah sampai ia wafat. Ya, penting sekali kalimat sampai ia wafat itu penting, karena nanti ada yang beriman tapi setelah Nabi wafat murtad, ya. Nanti seperti Musailamah al-Kadzab dan sebagainya. Ada yang beriman bahkan di masa Nabi tapi penuh dengan penyakit, hanya kamuflase saja. Ya, seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini tidak masuk dalam kategori ini. Ya. Jadi hidup di masa Rasulullah SAW, berjumpa dengan Rasulullah SAW, beriman kepada Rasulullah SAW sampai dia wafat. Itu dikenal dengan apa? Dengan sahabat. Jelas ya? Nah, kalau satu di antara 3 ini gugur, maka tidak disebut dengan sahabat. Kita tidak menjadi sahabat Rasulullah karena hidupnya berbeda zaman dengan Rasulullah. Bahkan 2 gugur dari kita itu. Ya, 1 hidup tidak sezaman, 2 nggak pernah berjumpa secara fisik. Jadi ya. Nah, Uwais Al-Qarni itu 1 gugur. Hidup di zaman Rasulullah, tapi tidak pernah berjumpa secara fisik dengan Rasulullah. Ya kan? Walaupun beriman sampai wafat dan bahkan disebut-sebut oleh Rasulullah. Tapi tidak masuk kategori sahabat. Ya, karena apa? Karena tidak berjumpa dengan Rasulullah SAW. Nah, ini menunjuk tentang bagaimana penerimaan ya. Ilmu pengetahuan itu diterima dari Rasulullah. Semua punya keutamaan. Jadi tabi'in juga punya keutamaan, sahabat punya keutamaan, dan kita tabi'ut tabi'in atau atba' juga punya keutamaan. Bahkan disebut dengan saudara-saudaranya Rasulullah SAW. Akhwani ya, bahasa Nabi itu, yang riwayat yang sama kepada beliau adalah saudara-saudara Rasulullah SAW. Artinya masuk keluarga besar muslimin yang disatukan dalam ukhuwah Islamiyah. Ya, innamal mu'minuna ikhwah. Sungguh orang-orang yang telah beriman itu diikat persaudaraan dengan imannya, keseluruhannya menyatu. Nah, untuk membedakan generasi-generasi itu, nah, maka diberikan penamaan-penamaan yang nanti keutamaan penamaan ini merujuk kepada, ini dia, sanad ilmu. Ya, jadi dalam Islam itu semua hal yang sampai kepada kita tentang pengetahuan-pengetahuan, bimbingan-bimbingan untuk bersyariat, beragama, sumber-sumber keislamannya, itu bisa dirujuk. Cara mengetahui rujukan ini sampai ke Rasulullah, salah satunya dengan mengetahui pergantian setiap generasi. Untuk itulah kemudian para ulama kan memberikan penamaan-penamaan yang untuk memberikan kesan generasi-generasi di setiap pergantiannya. Ini yang tadi dengan 3 sifat sahabat, kan? Nanti setelah itu ada tabi'in. Nah, nanti setelah ini ada tabi'ut tabi'in. Tabi'in. Nah, selanjutnya ke kita sekarang al-atba', kan? Ya, para pengikut yang disertakan dengan ma'iyah ammah, ya, yang disertakan pengikut ya, bersama dalam keimanan kepada Rasulullah secara umum. Ini yang dimaksudkan di Quran. Surah ke-48 ayat 29. Ya. Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu ya,
Rasulullah. Jadi kalau kita ingin pertegas siapa yang dimaksud Rasulullah ini, maka namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, nama sifatnya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini satu di antara nama sifatnya yang paling populer. Disebutkan 4 kali dalam Al-Quran. Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 144. Quran surah ke-33 Al-Ahzab ayat ke-40. Quran surah ke-47 dengan namanya Muhammad SAW ayat yang kedua. Dan Quran surah ke-48 ayat 29. Ada juga nama sifatnya Ahmad, ya kan? Kalau Muhammad menunjuk pada sifat sosialnya yang tinggi, hablum minan nas, Ahmad menunjuk pada sifat spiritualnya dengan peningkatan ibadah ritual yang sangat luar biasa, hablum minallah. Ini disebutkan sekali dalam Al-Quran, di Quran surah As-Saff, surah ke-61, di ayat yang ke-6. Ya, ini dikuatkan dari lisan Nabi Isa alaihissalam. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nanti ada Al-Kafi, Al-Mahi, dan seterusnya. Ini gambarannya. Dan ini juga menunjukkan mukjizat dari namanya sendiri. Ya, ini menunjuk kepada aspek tauhid, hubungannya Ahmad, sifat tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan mencakup nama syariat. Syariat, sisi sosial itu kan syariat, ya, konsepsi ya. Jadi kalau ini 1 tambah 4, 5, dan membawa risalah Islam, rukun Islam sendiri 5. Ya, yang satunya adalah tauhid, 4-nya adalah pokok syariat. Jadi dari namanya saja sudah mukjizat. Ya, inilah hal yang sangat istimewa dari Rasulullah SAW itu, dari namanya semua, dari namanya, fisiknya, keadaannya, ya, kemudian berbagai sifat dan sikapnya itu dengan sendirinya sudah menunjukkan mukjizat kenabiannya. Baik. Kemudian di sini Muhammadur Rasulullah, ya. Muhammad SAW itu yang dimaksudkan Rasulullah, Rasul penutup. Walladzina ma'ahu, ini yang saya katakan ma'ya amma, salah satunya untuk menunjuk kepada pengikut Rasulullah. Walladzina ma'ahu, ya. Ya. Walladzina ma'ahu, sedangkan orang-orang, nah ini yang bersama beliau. Bersama di sini maksudnya umatnya ini. Ya. Ini Allah langsung menetapkan ciri umat Nabi Muhammad, di antara cirinya sebagai berikut di ayat ini ya. Nah, jadi kalau di sini yang disebutkan ma'iyah ammah yaitu kebersamaan dalam iman ya kepada Rasulullah SAW. Jadi ditunjukkan cara berimannya Rasulullah yaitu menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjuk umat secara keseluruhan. Al-ma'iyah ammah. Nanti ada juga pengertian al-ma'iyah ammah dalam akidah seperti di surah Al-Mujadalah ayat 7 dan Al-Hadid ayat yang keempat. Ya, nanti itu aspeknya aspek tersendiri, ya, aspek tersendiri. Jadi yang dimaksudkan bagian keumatan. Jadi umat Nabi Muhammad itu ada yang hidup di era beliau, ya kan? Ini beriman kepada beliau sampai dengan wafat berjumpa dengan beliau. Boleh jadi ada yang hidup di era beliau, beriman pada beliau sampai wafat, tapi juga tidak sempat berjumpa seperti Uwais Al-Qarni, maka tabi'in sifatnya. Ya, sedangkan pengertian tabi'in pada umumnya adalah biasanya yang tidak berkehidupan di masa Rasulullah secara langsung, atau tadi hidup tapi nggak berjumpa dengan Rasulullah SAW, beriman sampai wafat, jalurnya ke sini ikutnya. Ya, jalur keilmuan sanadnya jadi begini. Ini ke sini, ya. Nah, ini pergantian generasi ke bawah. Ini ke bawah seperti ini. Nah, tapi ada 2 panah gitu kan. Nah, 2 panah itu maksudnya apa? 2 panah itu kalau ini ganti generasi ke bawah, kalau ini nanti sambungan sanad ilmu ke atas. Jadi di Islam itu sangat luar biasa istimewa dan unik ya, sifat semua referensi itu tersambung. Ya, jadi ini nerima dari mana nih pengetahuannya tentang sholat, cara sholat kita itu dimulai ya, bahkan dari bab akidah. Kita beriman itu tahu pokok iman ada 6 ya, bahkan kita sekarang bisa mengenal Al-Quran, membaca bahkan menghafalkannya, praktek ibadahnya, sholatnya, itu nggak ada bedanya dengan umat terdahulu sampai ke Rasulullah. Tahu dari mana? Ini jalur ilmunya. Naik ke atas, ini terima dari sini, sampai kepada Rasulullah. Dan terjaganya luar biasa. Setiap eranya itu ada tokoh-tokohnya tersendiri. Ya, tokoh-tokoh ilmunya yang menyerap
ilmu dari Rasulullah SAW, diwariskan. Orang yang menyerap pengetahuan, mendapati pengetahuan terkumpul dalam dirinya, kemudian di-share kembali, disampaikan, nah itu tunggalnya disebut alim. Alim. Alim, ya, jamaknya disebut ulama. Nah ini ya, ulama. Jadi kriterianya juga cukup tinggi, ya. Satu aspeknya nanti disebut ulama itu ada al-ilmu, ya. Al-yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, ya kan? Itu ilmu. Yang kedua adalah khasyah. Ini yang pokoknya. Dari khasyah ini muncul wara, muncul tawadu dan sebagainya. Ya. Ini yang dimaksudkan di surah Fatir itu, ya, ayat 28, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi setiap kalangan ini eraknya itu ada ulamanya, baik yang di hadisnya, di fikihnya, di Qur'annya, dan turunan-turunan yang lainnya. Jadi ini yang dikatakan oleh Nabi SAW, yang hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, ya, wa innamal ulama warathatul anbiya. Itu hadis sangat populer dan panjang terkait dengan penuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, ya, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, sampai ke kalimat wa innal ulama warathatul anbiya. Dan sungguh para ulama itu, ya, pewarisnya para nabi, ya. Wa innal anbiya lam yurithu dirhaman wala dinaran. Dan para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham. Jadi bukan materi dunia yang diwariskan. Ya, jadi yang dipegang dari nabi itu kalaupun sampai kepada kita, ya, kalau kita mau ambil yang paling berharganya itu bukan materi dunianya. Ya, tapi yang diwariskan apa? Walakinnahum warathul ilma. Pengetahuan yang diwariskan itu. Ya, tuntunan. Jadi, ini adalah sinyal-sinyal ilmu, ya kan? Pancaran-pancaran keilmuan yang terus diwariskan. Jadi di zaman sahabat ada para ulamanya. Tabi'in ada ulamanya, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yadikumullah jami'an. Jadi kalau sudah sampai ke sini terus nih, ada setiap generasi ada golongannya sampai ke kita. Kita kan juga punya ulama kan sekarang ini, banyak ulama-ulama di kita sekarang ini. Nah itu, Masya Allah, itulah penjagaan sanad keilmuan, transmisi ilmu kita. Dan itu hanya di Islam kalau kita temukan sampai sekarang. Kalau Anda mau bandingkan, komparasi ya untuk meyakinkan bagi kita seorang Muslim. Silahkan misalnya setiap keyakinan yang ada sekarang di muka bumi, Anda dapatkan referensi pengetahuannya yang semua sumbernya tersambung kepada penutur awalnya. Silahkan cek, dinisbatkan kepada siapa? Ya, apakah kepada A, B, C, misalnya pembawa risalah, atau kepada kemudian yang dipertuhankan. Silahkan cari sampai ketemu sumber asalnya dengan seperti ini. Penjagaannya, sistemnya, kemudian jalur transmisinya sampai ke sumber awal. Dan itu bisa dilacak, dipertanggungjawabkan, dan terbuka di challenge untuk diriset. Itu sangat luar biasa, sehingga objektif. Nah, kebenaran ditemukan dalam Islam ini sempurna sekali. Jadi kalaupun sudah terjelaskan semuanya, detil, lengkap, dan sebagainya, tetap di ujungnya la ikraha fiddin. Memberikan hak ikhtiar penuh, tapi Allah memberikan hidayah untuk mengarahkan pada kemuliaan. Ya, sepanjang kita mau mengikuti jalur ini dengan baik. Nah, ini yang terjaga kepada kita sampai dengan sekarang. Dan dijaganya itu Masya Allah ya, dengan dua keadaan. Ya, satu dengan hafalan, ya, al-hifdhu fis sudur, ya, hafalan. Nah, kemudian ini yang kedua dengan tulisan, al-kitabatu fis sutur. Nah, ada sudur dalam jiwa, ada sutur dalam tulisan. Ya, jadi terjaga dalam hafalan dan tulisan. Sumber-sumber yang terangkum ke sini semua. Jadi, dan ini saling mengonfirmasi, Masya Allah. Paling gampang mushaf lah, ya kan? Anda kalau belajar Al-Quran, saat ini kan referensi paling dasarnya ini. Ya, ini yang harus terjaga betul. Harus terjaga betul. Kalau ini yang nggak terjaga, ya sudah. Ya, bisa kesininya berdampak fatal gitu kan. Karena itu Quran itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung.
Quran surah ke-15 ayat yang ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang telah dengan keagunganku, kata Allah, ya kan? Aku sampaikan sesuatu yang sangat agung, bahwa dijamin, kata Allah, Al-Quran itu dijaga langsung oleh Allah. Dan menjadikan Al-Quran sebagai pengingat, ya, bahwa ini adalah kitabullah. Jadi dengan menjaga itu kita diingatkan, nggak ada yang bisa menghadirkan yang seperti ini. Ini bukan makhluk, ini firman Allah, ini kitab petunjuk, ini hudan. Jadi dengan cara penjagaan ini saja, ini sudah memberikan kesan kepada kita bahwa ini bukan sesuatu yang biasa, ini sesuatu yang penting, pedoman kehidupan luar biasa dan sebagainya. Inna nahnu nazzalna dzikra, kami yang telah menurunkan Al-Quran sebagai zikir, pengingat. Wa inna lahu lahafizun, dan kami yang menjaganya, kata Allah, ya, dengan kuasa Allah, dengan segala keagungannya, dan Allah menjaga Al-Quran sampai sekarang. Jadi kita dapati sampai sekarang Al-Quran itu mudah untuk dihafalkan, dan ada mushaf tulisannya dalam bentuk tulisan. Keduanya saling mengonfirmasi. Coba lihat, kalau Anda sedang menghafal, Anda pegang mushaf kan? Ya kan? Terus yang sudah menghafal itu bisa mengecek mushaf, apakah di situ ada tulisan yang keliru atau tidak. Itu dikonfirmasi. Nah, sekali lagi, bisa nggak Anda tunjukkan di muka bumi yang kitab sucinya itu bisa dikonfirmasi seperti ini. Antara tulisan dengan hafalan bersambung. Ya, silahkan, nyaris tidak didapati di muka bumi ini. Satu pun dengan pola seperti ini. Di mana ada kitab suci mudah untuk dihafalkan. Dan terkonfirmasi sama dengan tulisan, dan itu serupa di seluruh tempat di muka bumi. Jadi nggak berbeda setiap bahasanya. Ya, silahkan cek. Yang ada sekarang kita dapati, ya, bahasa Arab semua sama. Yang dilafazkan, yang dituliskan di mushaf semua sama. Nah, adapun arti itu terjemah, ya, di setiap tempatnya. Kadang-kadang kita dapati yang kitab yang disucikan, misalnya, ya, di beberapa tempat atau keyakinan saat ini, boleh jadi di setiap tempatnya atau negaranya bisa berbeda-beda. Ya, di Inggris bahasa Inggris misalnya, di Indonesia bahasa Indonesia, dan tidak ditemukan bagian pokoknya. Nah, teman-teman sekalian, saya harus memohon maaf dan memohon izin kepada teman-teman semuanya. Saya harus berhenti di sini karena kondisi fisik saya tidak memungkinkan untuk melanjutkan. Ya, kita insya Allah mudah-mudahan akan rekam barangkali turunan dari ini sehingga sampai kepada pokok akidah. Nanti mudah-mudahan bisa ditayangkan mendekati kepada Jumat, sehingga apa yang saya sampaikan di hari ini bisa sampai. Saya harus mohon izin sejenak, harus nampaknya ada penyesuaian kondisi fisik saya yang harus istirahat sejenak, sehingga nanti bisa lebih baik untuk bisa merekam dan dilanjutkan kepada teman-teman semua. Mohon izin, saya berhenti dulu ya. Saling mendoakan, mudah-mudahan Allah sehatkan. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.